Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa aslim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahimin, sahibat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita semua, dan pada sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di Islami Masjid Baitur Rahman dalam rangka berbuka puasa bersama. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala puasa yang sudah kita tunaikan mulai dari hari pertama sampai detik ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan kirim salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan beliau dan di yaumil akhir nanti. Kita berharap kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat bagi kita, dan tentunya kita benar-benar berhak masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu shaimin shaimat rahimakumullah, banyak keutamaan, banyak keistimewaan yang dimiliki bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana di dalam bulan suci Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an, hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi jelas bahwa yang namanya kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Alhamdulillah Allah menjadikan kita seorang muslim sehingga kita bisa dekat dengan Al-Quran, sehingga kita bisa mempelajari Al-Quran, sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika sesuatu disandingkan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Jika seseorang disandingkan dengan Al-Quran, maka seseorang tersebut akan menjadi mulia. Perumpamaannya seperti ini: jika seseorang yang belum menjadi presiden, maka masyarakat yang ada di sekitarnya akan menganggapnya biasa-biasa saja. Tetapi kalau misalnya dia mendapatkan jabatan, apakah itu jabatan camat, jabatan bupati, jabatan wali kota, jabatan gubernur, jabatan menteri, atau jabatan presiden, maka segala sesuatu yang disandingkan dengannya pasti akan dihormati. Contohnya, ketika di jalan lihat mobil presiden, mobil, lihat anak cucu presiden. Kenapa? Karena disandingkan dengan jabatan yang hebat. Begitupun juga sesuatu jika disandingkan dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Bulan suci Ramadan, bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran, menjadi bulan yang mulia. Betul atau tidak, Pak? Betul.
Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar, menjadi malam termulia. Malaikat Jibril yang mendapatkan tugas dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari menjadi sayyidul malaikah. Begitupun Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imamul anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena mendapatkan wahyu berupa kitab suci Al-Quran. Jadi Pak gak usah ragu kalau kita ingin menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca Al-Quran, yuk kita tadabburi Al-Quran, yuk kita pelajari Al-Quran, yuk sama-sama kita amalkan Al-Quran dalam keseharian. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang diturunkan, yang diterima oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama kali melalui wasilah malaikat Jibril, pada saat itu pula Rasulullah pulang dalam keadaan digigil, kedinginan. Kenapa? Karena mendapatkan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian Allah pun mengingatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qum bangun, fa'anzir, dan berikanlah peringatan kepada masyarakat yang ada di sekitar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa amanahnya, perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memberikan peringatan kepada manusia-manusia yang pada saat itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat terakhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu di surat Al-Maidah ayat 3. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, yaitu pada hari Arafah di Haji Wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agama kalian semua, wa asmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan nikmatku untuk kalian semua, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridha Islam menjadi agama. Dan alhamdulillah, sejak kita dilahirkan dari rahim ibu kita sampai saat ini menjadi seorang muslim. Dan tentunya hidayah, petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita harus jaga, kita harus rawat dengan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, yang penuh kemuliaan, dan tentunya juga penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa yang sebentar lagi akan kita batalkan ketika belum maghrib, semoga puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya di hari-hari berikutnya Allah masih memberikan kita kemauan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan penuh maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kita berbuka, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Karim ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassu'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka
نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.